Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Kun lana wa la takun alaina wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain wa la aqalla min dhalik wa la tanza' minni salihah ma ataitani wa zidni min. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ma'alif rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bihi wa barakati ulumihi wa bikumul muslimina fid dharain amin ila an qala rubbama wajadta minal mazidi fil faqat ma la tajiduhu fis shawm was salah. Al-faqat bastul mawahib in aradta bastal mawahibi alaika sahihil faqra wal faqah ladaik innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Nah, rubbama wajadta minal mazid fil faqat, seringkali kamu mendapatkan faqah, keterdesakan, himpitan, kesulitan demi kesulitan yang berlebih, sesuatu yang tidak dapat kamu dapati pada sholat dan puasa. Beda memang. Ketika seseorang tuh di kondisi-kondisi terdesak, kondisi-kondisi tidak ada pilihan lain, yaitu segala kesombongan, segala kemahabesaran diri, segala kemampuan, segala relasi itu ketutup semua itu. Nah, ketika itu maka dia akan merasakan bahwa tidak ada la malja wa la manja illa ilaik. Tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat untuk mencari keselamatan kecuali kembali kepada Allah. Dan kayaknya setiap orang pernah ada di titik itu deh. Tinggal apa saja itu berhala-berhala yang dia sembah sebelum ini gitu. Kalau berhala yang disembah sebelum ininya uang, suatu saat uangnya dihabisin sama Allah. Kalau berhala yang dia sembahnya adalah jabatan, nanti jabatannya diambil sama Allah. Kalau kedudukan dan kewibawaan begitu juga. Kalau ilmu ya gitu juga. Sampai dia ngerasa bahwa nggak ada perlindungan kecuali hanya dengan kembali kepada Allah. Itu yang dimaksud bahwa terkadang kesulitan demi kesulitan yang menghimpit itu lebih utama. Ruhaniyat yang kita dapat, kepahaman yang kita rasakan, kedekatan kepada Allah yang kita rasakan, yang tidak bisa kita dapat saat kita sholat dan puasa. Sholat kadang pikirnya kemana-mana. Ya sholat, sombong ya sombong kan gitu. Puasa mah puasa, tapi nafsunya tidak dipuasakan, sumpah. Tapi kalau udah kejepit, wah itu mah puasa semua. Itu mah kalau udah kejepit mah sholat semua tuh. Ya sholat kan intinya apa? Lidzikri kan. Itu ingat semua tuh, ingat kesalahan, ingat kesombongan. Wah, itu yang dimaksud. Masya Allah. Nah, kenapa itu orang beriman tuh ada aja ujian begininya? Yang mungkin orang di luar Muslim, orang nonis itu nggak dapat ujian-ujian kayak gitu. Kan kadang kita bertanya, jawabannya satu, karena kita baca Al-Fatihah sehari 7 kali, kan minta ditunjuki jalan yang lurus itu. Maka pas belok tuh tampar lagi, pas belok tampar. Yang orang kafir tujuannya nggak itu. Dan kan setiap orang dikasih sesuai dengan permintaannya, sesuai pikirannya kan. Orang iman, orang Islam ini kan hidupnya nih pengen dibimbing kan. Yang dibimbing marah.
Ya Allah, tunjuki hamba jalan yang lurus. Jalan yang lurus tawadu apa sombong? Tawadu. Jalan yang lurus dekat sama Allah apa jauh sama Allah? Yang ditampar bingung. Ini kenapa? Kok giran yang itu enggak? Ya emang dia nggak minta. Dan kamu kan minta. Nah, jadi jangan bingung kenapa orang iman itu kok belok dikit dikembalikan sama Allah. Kita sombong dikit ditawadukan lagi. Kita mendewakan sesuatu selain Allah, Allah hilangin tuh dewa-dewa selain Allah. Kenapa? Karena kita ihdinas siratal mustaqim. Ya. Kita tuh senantiasa minta, dan dalam alam bawah sadar kita emang kita tuh pengen hidup lurus. Kita pengen hidup yang terbaik, maka nanti ketika kita mulai melenceng akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan. Dengan keadaan, dan perubahan yang dengan keadaan itu jauh lebih cepat, jauh lebih efektif, bahkan dari ibadah-ibadah terbaik sekalipun. Kenapa? Nanti di bawah ini disebut karena kesempitan demi kesempitan itu nanti arahnya ke hati gitu. Itu kan akhirnya jadi tawadu, jadi tawakal, jadi pasrah, jadi menyerah, ya, jadi ngerasa bukan siapa-siapa, jadi mengagungkan Allah. Itu semua amal apa? Amal hati. Nah, amal hati ini walaupun setitik debu itu lebih baik daripada amal jawarih walaupun sebesar gunung. Nah, di sini disebut demikian. Itu tadi dari analogi yang saya sampaikan kan udah jelas kan gitu betapa. Itu tadi kita sering sholat tidak khusyuk, puasa hanya perutnya saja, matanya nggak puasa, pikirannya, hatinya tidak puasa dari kebiasaan buruk. Tapi kalau udah kejepit, wah, itu mah berubah total. Itu mah berubah total. Dan kayaknya setiap orang akan mengalami ini. Kalau nggak mempan pakai sholat dan puasa, nggak mempan pakai nasihat kitab, nasihat orang, biasanya nanti didesak oleh keadaan. Dan bersyukurlah karena desakan dan kesempitan keadaan itu, dia memiliki daya booster, ya. Dia memiliki lesatan yang sangat cepat untuk merubah dan mematangkan seseorang lebih dari aktivitas-aktivitas normal ubudiyah yang dilakukan oleh seorang hamba. Al-faqat bastul mawahib. Ya. Jadi kesempitan, himpitan, kondisi sulit itu adalah bastul mawahib. Itu adalah terbentangnya seluruh anugerah-anugerah yang Allah berikan kepada seorang hamba. Beneran itu. Saya udah ngerasain deh. Baru-baru pindah ke sini tuh kayaknya Masya Allah dapat ilmu-ilmu luar biasa, ditemukan dengan orang-orang luar biasa, diperlihatkan sama Allah kesalahan-kesalahan kita yang mendasar, diperlihatkan sama Allah kenapa ini semua terjadi, dikasih ilmu pikiran, dikasih, akhirnya ketemu kita Ustadz Abu Syauki, ketemu Haji Asep di sini, ketemu Al Furqon, ketemu Haji Cecep. Itu datang itu di kondisi-kondisi sulit. Yang paling mahal itu apa? Saat udah kejepit begitu, itu tadi. Intro orang yang lebih baik. Kondisi-kondisi yang terbaik yang Allah berikan karena kita udah sandarannya cuma dia doang, apalagi yang diharapin. Orang tua saya udah nggak ada. Kemarin mertua sempat jauh kan. Minta tolong siapa lagi coba? Mau minta tolong guru nggak mungkin, ya. Minta tolong bank kita nggak punya jaminan, udah pasrah aja udah. Nah, kepasrahan yang total, kita ngerasa nggak ada diri kita, ngerasa nggak ada ilmu kita, nggak ada relasi kita, nggak ada kerabat kita, nggak ada family kita, nggak ada pengaruh kita. Justru saat itu, beng. Nah itu untuk punya hati yang begitu tuh, kadang-kadang perlu dijepit dulu. Ibarat per lah kan. Dijepit per tuh, lesatannya tuh apa? Lesatannya tinggi sekali, lesatannya jauh sekali. Tapi kalau per tuh cuman gini-gini dong ya, kalau put. Nah itulah dalam sabdanya Nabi SAW bersabda, idza ahabballahu abdan ibtalah. Kalau Allah tuh suka sama seorang hamba, dia akan dikasih ujian. Sebagai bentuk tadi itu tekanan-tekanan yang membuat dia memiliki lesatan yang sangat jauh yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak diuji. Imam Ibnu Athaillah dalam ungkapannya juga menyampaikan redaksi yang kurang lebih sama.
Dan ada sedikit diksi tambahan, idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Kalau Allah suka kepada seorang hamba, diuji. Fa in sabara ijtabah. Kalau dia sabar nerima itu, jalanin aja prosesnya begini. Allah akan pilih dia jadi orang pilihan. Wa in radiya, nah ini yang mahal. Tapi kalau dia ridho, dia sadar utuh, hadir penuh bahwa saya hadir di fase hidup yang segelap ini memang salah saya. Dia bukan lagi sabar, kan ngempet ya. Sebenarnya dia nggak seneng, tapi dia empet. Itu aja masih Allah pilih. Tapi wa in sakhita falahu sakhat nanti. Kalau dia marah-marah, marah sana, marah sini, marah sana. Ya dia dapat kemarahan Allah lah. Orang yang diuji dia marahnya malah sama orang, gimana sih? Paham? Tapi kalau dia sabar aja, dia mau ngempet, ya udah jalaninlah prosesnya. Nanti dia Allah pilih. Tapi kalau ridho, wah ini ajib ini. Dalam masalah, dalam musibah, ngerasa lebih nikmat dari sebelum kena musibah. Bersyukur, terima kasih, terbuka semua hal yang selama ini tidak terlihat. Dia ridho. Istofa. Allah pilih menjadi orang-orang paling istimewa. Nah kita maunya begitu. Paham deh ya? Dan sebenarnya emang gak ada apa-apa itu. Ini contoh mobil tuh kemarin. Itu mobil kalau nggak pecah yuk, paling cuma laku 10 juta. Gara-gara pecah jadi kerjasama. Insya Allah ntar untungnya lebih gede lah. Nah kan semua pikiran itu. Udah jangan galau, jangan susah, biarin aja. Udah niatnya gitu, ya Allah pokoknya mau narik rezeki, menarik duit yang banyak, udah gitu aja. Caranya kadang-kadang dipecahin tuh mobil. Nah kalau kata kita kan, akhirnya dia kesian sama saya. Ini Ustadz kalau dilepas sekarang harganya 8 juta. Dari 10 juta dipecahin semalam hilang 2 juta. Pusing kita. Tapi kayaknya asal tetega Ustadz. Biar agak gede gini aja Ustadz, dikerjasamain aja. Mobil kita bawa. Angka itu jangan disebut dulu, ntar berapa lakunya nanti kita hitung-hitungan, kita buka transparan. Ustadz dapat berapa sebagai pemilik, saya sebagai pemodal ngerapiin itu Pak Saipul, kemudian Pak siapa? Pak Erik yang punya showroom, dia yang masarin, nanti dia dapat berapa. Nah, katakanlah dapat 50 juta sumpama, modal ngerapinnya sumpama 30 juta, karena kan itu bayar pajak, rapin ini, rapin itu, ganti kaca, katakanlah ya 30 juta, aku 50 juta sumpama, Pak Eriknya sumpama dapat 5 juta, saya bisa 15 juta, seperti itu. Padahal tadinya nilainya cuma 8 juta. Artinya apa ya? Nggak ada yang salah dalam hidup ini. Nah itu hari ini bahayanya ya. Bahayanya anak-anak hari ini, mereka tidak siap hidup susah. Mereka tidak siap hidup. Maka kamu ini yang seperti asatid sekarang ini, hidup tidak mudah. Nanti kamu akan tahu hikmah di balik ini semua. Ya. Sama itu, saya kan hidup nggak pernah susah. Itu mentalnya jadi cemen itu. Tapi gara-gara pernah hidup susah, udah biasa aja sebenarnya, Pak. Tapi kalau enggak, kita menghindar dari kesusahan. Ya. Dan yang terbaik itu orang sukses itu pernah ngalamin susah. Seperti kita lihat Olga ya. Dan artis-artis yang dari susah itu biasanya pedulinya beda. Karena dia pernah ngerasain di titik yang sangat tidak nyaman. Tapi kalau lahir dari anak orang kaya ya biasanya pedulinya kurang, biasanya. Begitu. Ya, jadi kalau ingin Allah SWT buka anugerah seluas-luasnya, maka betulkanlah rasa perlu kita, rasa kepepet kita hanya kepadanya. Nah itu makanya kayak kajian seperti ini, kalau kita ngandelin ilmu kecewa. Itu makanya doa diresapi, ya Allah nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Yang dicari hanya engkau. Orang suka nggak suka, begitu tuh doanya Mas Randy. Itu yang diajarin di HMT sama Bang Berry juga. Udah, serang suka nggak suka, minta tolong sama Allah, persiapan yang matang. Wah itu ajib. Tapi kalau ngandelin kehebatan diri, wah, atau di tengah ceramah suara seret,
atau tengah ceramah apa? Nah, ada orang kesurupan kan jadi kacau tuh. Tengah ceramah atau mati lampu, ada aja. Kenapa demikian? Karena innamas shadaqat lil fuqara wal masakin, karena sungguhnya sedekah yang diberikan sama orang itu diberikan kepada orang-orang yang perlu, orang-orang yang kelihatan susah. Begitu juga Allah SWT memberikan sedekahnya, memberikan anugerahnya hanya kepada orang-orang yang ngerasa perlu sama dia, yang dia lihat tidak ada sandaran hatinya kecuali kepadanya. Nah, untuk punya rasa seperti ini normalnya ya, normalnya memang dijepit dulu. Itu tadi tuh, berhala ilmu, berhala pengaruh, berhala relasi, berhala kehormatan, berhala wibawa, berhala harta, berhala. Bleng. Ternyata hidup ini hanya dengan Allah. Yang bisa bikin nyaman dia, yang bisa bikin segalanya sukses dia, yang bisa menghadirkan yang terbaik cuman dia. Nah, ketika hati sudah bisa begitu, itu nanti kita akan betul-betul menemukan keajaiban-keajaiban dalam hidup. Mungkin itu yang saya rasakan ya. Semenjak 2025 Januari ini Pak Haji, kayaknya tuh hidup tuh kayak ajaib gitu. Kadang-kadang saya mencari titiknya apa gitu. Titiknya ini. Udah nyerah udah. Nggak jadi apa-apa kok, yang kita andelin selama ini nggak jadi apa-apa. Tapi ketika kita nyandar ke Allah, justru apa yang kita punya itu menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar hebat, tapi jadi sesuatu yang sangat-sangat istimewa. Termasuk ya, sekarang bisnisnya juga bisnis istimewa, komunitasnya bersama komunitas istimewa. Benar nggak? Orang yang Allah hadirkan orang-orang istimewa, kampung yang Allah hadirkan kampung istimewa, komplek yang saya tinggal komplek istimewa. Haji Cecep yang Allah datangin juga orang istimewa. Nggak ngomong nggak apa atau dibangunin. Ya terserah itu mah, akadnya mah terserah dia kan, emang dia ngebangun. Tapi kan kita boleh make itu. Nah, kita lagi bingung gimana nih pengembangan pondok. Lah bangun 2 lantai. Gede, enak. Dicolek juga kagak. Ini jangan main-main. Jadi ajib, memang ajib. Nah, termasuk tadi malam. Tadi malam tuh saya Zoom. Jam 10 lewat. Malam saya Zoom. Abang Berry ngomongin apa coba? Ngomongin bagaimana pondok kita mau dibangun secara sistem itu dengan sangat profesional. Dan hari ini saya akan mulai dari mana ya? Dari kurikulum yang kagak beres-beres. Kurikulum nggak beres-beres maksudnya tuh dari kelas 1 tuh apa, nanti value-nya kelihatan gitu. Nah, tadi malam saya udah di coaching sama Bang Berry, diruntutin satu-satu, dan itu menjadi agenda terpenting saya setiap hari. Saya harus mikirin pondok, blueprintnya mau bagaimana 1 sampai 5 tahun ke depan, 5 sampai 10 tahun ke depan. Dan sekarang ada mentornya. Dan begitu-gitu nggak bisa nggak pakai mentor. Begitu itu nggak bisa nggak pakai mentor. Dan Bang Berry siap banget nemenin kita. Pokoknya sampai jadi. Dan ini saya harus jadi. Ini saya harus jadi. Jadi kelas 1 tuh apa? Gitu dulu, no. Kamu nggak apa-apa jalanin aja yang kamu nanti saya jalanin yang lain. Kelas 2 apa, kelas 3 apa, kelas 6 apa, target alumni itu seperti apa, metodenya seperti apa, gurunya harus dididik seperti apa, pencapaian itu secara asesmen seperti apa. Nah, ini tuh yang banyak ngerapiin bisnisnya EOA, bisnisnya PPA, ngerapiin mereka punya manajemen bisnis. Coba kalau mau bayar mahal nggak? Coba kalau bukan Allah siapa? Di kita nih siapa? Saya juga menghasilkan penjualan emas juga belum gede-gede banget. Tapi begitu tuh kalau Allah udah gerakin hati hambanya, karena kita ngerasa kita nggak sanggup.
Nah, saya berharap ilmu-ilmu begini juga nanti bagian dari ilmu kita, yuk. Karena ini nggak dipelajari di pondok, dan di pondok mah belajarnya ngaji doang kan gitu. Jadi kita pengen betul-betul ilmu-ilmu. Ini kan ilmunya Rasulullah SAW juga. At-tadbir nisful ma'isyah. Sungguhnya pengaturan yang baik adalah separuh dari kehidupan. Artinya kalau kita gagal memplanning sesuatu dengan sebaik-baiknya, berarti separuh hidup hilang. Ibarat hidup itu 60 tahun, 30 tahunnya nggak produktif. Kenapa? Karena percobaan kegagalan. Gagal lagi. Kenapa? Karena polanya nggak rapi. Allah datengin lagi. Nah, ini tinggal saya mau serius ini. Nah, kata Bang Berry, ya ini agenda paling serius Ustadz ya ini. Walaupun jangan ditinggalin ngajar santri, jangan ditinggalin ngajar di masyarakat, jangan ditinggalin kajian-kajian sudah biasa, jangan ditinggalin bisnis emas. Gitu. Tapi nanti harus ada prioritas saya, sejam 2 jam tiap hari mikir ngerenung nulis, share ke Bang Berry. Gitu ya. Nah, itu kamu lihat itu perjalanan panjang ya dalam perjuangan kita, secara khusus perjuangan saya dengan pesantren, bahwa tidak mudah tanpa bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ya kan yang lalu-lalu kan ngerasa bisa semua tuh, kemana yuk, nggak kemana-mana juga. Oke, mereka nusukin kita bisa, nah, kan yang di sana kan juga gitu kan. Oh, apa ini? Kemana? Nggak kemana-mana juga. Ya. Yang itu juga ngerasa, wah ini gampang gini. Saya tuh paling nggak suka ngebilang gampang, karena tadi malam juga saya sempat debat juga sama istri saya. Ini kurikulum tinggal nulis gini, enggak gitu. Semua tuh ada ilmunya. Coba bikin R&D, ada ilmunya nggak? Ada rumusnya nggak? Jangan ngeremehin. Saya dari dulu tuh apa ya, orangnya cukup idealis. Bukan apa-apanya perlu dengan ilmu dulu baru jalan, bukan. Tapi apa aja nggak pakai ilmu itu nggak akan sempurna gitu. Ya saya ngobrol sama Bang Berry, ya ini orang yang saya cari gitu. Yang bisa ngarahin, bisa nuntun, bisa ngelurusin, bisa ngejaga semangat saya, ngasih deadline, tapi dianya ngerti gitu. Kan ada orang kagak. Dianya kagak ngerti, nusuk-nusukin kita. Atau dianya belum tahu ilmunya, tapi hanya dengan pengalamannya yang ada, tapi nggak keren gitu, nggak keren. Maka sekali lagi, kalau kita ingin dihadirkan oleh Allah SWT keajaiban demi keajaiban, maka hati ini harus betul-betul ngerasa perlu, ngerasa kepepet, ngerasa nggak ada jalan lain kecuali hanya dengannya. Dan biasanya cara terbaik dan tercepat untuk itu semua adalah dijepit. Yang bahasa hikam adalah wurudul faqat a'yadul muridin, ketika kita dalam kondisi sangat kejepit, sangat terdesak, sehingga akhirnya semua yang kita andalkan selama ini tanpa sadar, yang itu menjadi sesembahan-sesembahan selain Allah, itu semuanya baru lenyap. Saat semuanya lenyap, yang tersisa hanya Zat yang maha hebat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan senantiasa menghadirkan hal-hal hebat di dalam kehidupan kita. Hadza billahi taufik. Yang dapat disampaikan semoga bermanfaat. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.